selamat malam sahabat Femina. Selamat tahun baru 2022. Hari ini live kedua Femina di tahun yang baru. Nah, kita mau membahas topik yang sangat penting dan bisa jadi bekal kita memulai aktivitas kerja tahun ini. Baik kerja kantoran, kerja freelance, atau maupun wirausaha. Soal kesehatan mental. Soal stres berkaitan dengan pekerjaan yang kita hadapi sehari-hari, apalagi ternyata kerja hybrid itu saat ini bagi banyak orang terasa begitu menekan. Tapi bagaimanapun hati yang senang itu kan obat ya. Jadi dengan hati yang senang, kesulitan kerja harusnya bisa lebih mudah diatasi. Saya Isyana Atiningmas, editor Femina, akan memandu acara kita malam ini. Oke, sebelum kita mulai saya mau pin judul kita hari ini. Oke, sebentar ya. Sorry. Oke, post. Oke, sudah ya? Sudah teroblong. Sebentar. Oke, cara menjaga kesehatan mental di dunia kerja bersama Dr. Sanderson Oni. Yes, betul. Nah, kita yang merasa cepat stres, sulit mengendalikan stres, dan tidak mau stres, ayo ngerapat ke IG Live Femina malam ini bersama tadi yang sudah disebutkan Dr. Sanderson Oni, mental health expert dan founder EHFA, Emotional Health for All, untuk menemukan insight bagaimana menyeimbangkan emosional, psikologis, dan sosial yang dapat membantu kita tetap sehat secara mental di dunia kerja. Dr. Sandy adalah pakar kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri yang memimpin beberapa penelitian tentang kesehatan mental di Indonesia dan menulis buku Pertolongan Pertama Kesehatan Mental di Indonesia. Nah, saya mau undang dulu Dr. Sandy, apakah sudah ada di sini? Coba kita lihat ya, Dr. Sandy. Kalau sudah join, boleh loh, request join biar saya bisa mengundang dokter untuk gabung bersama kita. Nah, sepertinya Dr. Sandy belum join. Boleh minta tolong Mbak Faunda untuk mencolek Dr. Sandy. Nah, teman-teman yang sudah bergabung di sini, tunggu sebentar. Dr. Sandy akan join dengan kita. Nah, nanti Dr. Sandy juga akan bagi-bagi buku mengenai psikologi kesehatan mental. Jadi jangan kemana-mana, terus join dengan kita. Dua pertanyaan yang terpilih dari Dr. Sandy akan mendapatkan bukunya. Nah, oke, ajak teman-teman yang yang kira-kira perlu mendapatkan insight-insight dari Dr. Sandy, silahkan undang-undang. Oke, belum ada juga nih Dr. Sandy, gimana? Oke, kita masih. Oh, ini dia Dr. Sandy. Invite Dr. Sandy. Oke, semoga bisa. Nah, gimana nih, sahabat? Oke, Dr. Sandy, hai, apa kabar, Dok? Baik sekali, Mbak Shana. How are you? Baik. Di sini lagi hujan, gimana di Australia? Baik. Lagi musim panas, so it's very hot, tapi tetap I'm very excited buat kita bisa berbincang-bincang pada malam hari ini. Oke, thank you, Dok, sudah mau bergabung sama kita di sini. Kita hari ini mau ngomongin tentang kesehatan mental di dunia kerja nih ya. Sebelum kita langsung aja ya, Dok, ngobrol-ngobrol supaya ini kayaknya seru nih, bakalan seru nih obrolan kita, jadinya kita langsung aja. Nah, Dok, kesehatan mental di tempat kerja itu tuh cakupannya apa aja sih jika dilihat dari sudut pandang psikologi? Karena kan kita selama ini kan mikirnya, oh hanya stres karena kerjaan gitu. Tapi apakah hanya itu atau ada cakupan yang lain di dunia psikologi mengenai kesehatan mental di dunia kerja? Iya, Mbak. Jadi setiap kali kita pikir tentang kesehatan mental kan langsung pikirnya stres, tentang depresi, tentang anxiety gitu. Biasanya itu 3 kata-kata yang sering keluar. Tapi pada hari ini saya ingin mengubah persepsi kita tentang apa itu kesehatan mental di pekerjaan. Jadi untuk kita bisa sehat mental di pekerjaan, bukan cuma kita menghindari stres, menghindari depresi, menghindari kesepian, melainkan agar kita bisa memenuhi potensi kita yang sesungguhnya, kita bisa meraih apa yang kita ingini di dunia kerja. Jadi kalau kita punya goal, kita bisa meraihnya. Kalau kita punya target yang kita set, kita bisa mencapainya. Jadi bukan cuma menghindari stres, melainkan we fulfill our potential dalam dunia kerja. Tapi menariknya gini, Mbak.
Heeh. Untuk kita bisa sehat mental di dunia kerja, Yes. it's not just about work, bukan hanya tentang di kerjaan loh. Lalu? Jadi, selama ini banyak perusahaan, karena kebetulan saya banyak kerja dengan perusahaan Indonesia bersama Lazada, BCA, Google Indonesia, banyak sekali Hmm. persepsi tentang kesehatan mental di dunia kerja adalah okay, we have to make people healthier. Kita membantu orang menjadi lebih sehat di pekerjaan. Tetapi Hmm. tujuan utamanya bukan agar kita bisa lebih sehat di pekerjaan, melainkan kita Hmm. bisa lebih sehat di setiap area dalam kehidupan kita. Oh, oke. Karena suka nggak Jadi, suka, kalau kita punya uh-uh, masalah di rumah, itu pasti akan ngefek pekerjaan kan? Especially yang kita betul. rasakan di pandemi ini. Sama kalau Uh-uh. kita punya masalah di pekerjaan, suka nggak suka pasti ada kebahagiaan yang kebawa ke Hmm. rumah. Oke, Jadi, siapa nih di sini yang semua merasa kayak gitu? Aku juga seperti itu. Oke, lanjut dok. Lalu gimana lagi dok? iya, jadi kita mindsetnya harus berubah, bukan cuma masalah mengatasi stres di kerjaan, tapi kita harus Hmm. diperlengkapi dan terus belajar bagaimana kita bisa ada life skills yang bisa Mhm. dipraktekkan di semua area kehidupan kita. Karena kalau kita mau sehat di Oke, pekerjaan, we have to be healthier at home. Kita harus punya ya. self identity yang baik, kita punya self esteem yang baik. Semuanya harus kita Hmm. kerjakan. Nggak bisa kita hanya Ya. fokus di satu hal. Seperti itu Mbak Isyana. Oke, berarti harus semuanya ya. Oke, nah dok, ini kan beberapa waktu lalu kan merebak nih soal apa namanya soal perundungan atau harassment di tempat kerja baik berupa bullying maupun sexual harassment. Apa pendapat dokter Sandy mengenai hal ini? Nah, misalkan nih ya, eh, jika salah satu dari tim kita gitu, atau bahkan kita sendiri gitu mengalami ini, aksi atau tindakan yang paling ideal itu kita harus gimana sih gitu? Kadang-kadang kan rumor atau rumor yang terjadi itu bisa nambah tekanan hebat gitu kan buat kita yang mengalami atau orang yang mengalami itu. Nah, itu kalau misalkan tim kita atau kita sendiri mengalami itu gitu, kita tuh harus berbuat apa yang paling ideal? Iya Mbak. Jadi yang paling pertama yang harus diingat adalah kalau kita dibully, kalau Mm-mm. kita di sexually harass, kalau kita Mhm. ditekan, there's nothing wrong with you. Karena Mhm. seringkali kalau itu yang terjadi pada kita langsung pikir it's my fault. Kita punya mentalitas sebagai victim bahwa it's my fault, there's something wrong with me. Seolah-olah kita Mhm. memang layak untuk dibully gitu. Seolah kita memang kita udah rusak gitu, there's something wrong with us. Mhm. Jadi malah Mhm. orang yang dibully diheras suka menyalahkan atau menekan diri sendiri. They think it's my fault, there's something wrong with Oh. me. Itu yang pertama Mhm. kita harus patahkan, it's not your fault. Mhm. Kalau kita dibully atau diharas orang lain, bukan it's not something wrong with us, melainkan something wrong dengan orang itu. Mhm. Jadi Ya, pertama-tama ya, kita ya. harus mengubah mindset tersebut. Kalau kita sudah bisa Mhm. mengubah dan menghilangkan stigma tersebut, maka we don't need to be ashamed. Ya, Jangan ya, lagi ya, ada ya, betul. shame, aduh aku orang dibully nih, aduh this happened to me gitu. There is nothing wrong with you. Oke. Itu yang pertama kita harus lakukan. Itu yang pertama ya. Pertama. Heeh. Karena kalau kita Lalu masih kalau ada misal, stigma, sorry, silakan Mbak, hmm? Nggak, gimana? monggo, silakan duluan. Kalau misalnya kita tetap ada stigma tersebut, maka kita akan pendam terus karena kita merasa it's something wrong with us. Mhm. Tapi kalau kita Oke. sudah bisa melewati stigma tersebut, yang kedua, kita harus cari teman yang kita bisa cerita. We Mhm. need social support. We need Oke. friends. Kita butuh orang yang kita bisa Mhm. ceritakan. Bisa itu teman, bisa itu mentor, bisa itu superior. Bahkan orang di luar kerja, kita butuh seseorang yang kita bisa curhat. Jangan pernah kita menyimpan Mhm. ini diri sendiri. Nah, Oke. Berarti curhat itu penting ya, Dok ya? aduh, aku aja yang udah S3 psikologi, aku kerjanya curhat sama orang terus, Mbak. Jadi, sahabat webinar, tuh curhat itu penting ya untuk meluapkan apa ya emosi ya dok ya. Kalau misalkan kita sudah bercerita, memang ada sesuatu yang bisa lepas dari apa namanya ya, dari hati kita ini untuk lebih lega gitu ya, bener ya dok ya? Exactly, karena sebetulnya, Mbak, banyak sekali orang itu mengalami masalah, termasuk harassment dan bullying di kerjaan. Everybody itu Hmm. punya masalah.
Tapi tidak semua orang punya keberanian dan kebijaksanaan untuk bisa rentan. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa orang yang berani curhat, sampai terbuka, sampai nangis adalah orang yang identitasnya kuat. Oh Adalah gitu. orang yang secure dengan dirinya sendiri. Oke. Ya, 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 ya. Oke. Berarti memang itu harus apa ya? Harus bisa lah ya kita untuk mengatasinya itu harus bisa curhat, harus mengeluarkan ya, Dok ya. Oke. Dan kita harus tadi yang pertama adalah stigma untuk diri kita sendiri ya, supaya kita jangan merasa ini salah kita. Kita nggak ada yang salah dengan diri kita, justru orang yang membuli itu yang salah ya gitu. Oke, Dok. Oke, nah sama ini salah satu keadaan psikologis yang mau dibahas hari ini kan stres ya, Dok ya. Stres di tempat kerja itu kan sebagian seperti bagian yang nggak bisa dipisahkan dari pekerjaan gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang stres di kerja mah itu biasa gitu kan. Nah, ini gimana nih penjelasannya, Dok? Apakah stres di tempat kerja itu emang biasa atau setaraf mana kadang-kadang stres ini yang sudah melampaui batas nih, Dok? Ya, that's a very good question, Mbak Isyana. Jadi sebenarnya ada yang namanya eustress, stres, yaitu stres yang baik. There is such thing yang namanya good stress. Karena sebenarnya stres itu bukan hanya perasaan, melainkan itu satu reaksi biologis yang terjadi dalam tubuh kita. Itu kalau misalnya stres kita atau challenges kita dengan kapasitas kita itu sama, itu yang namakan good stress, itu yang memotivasikan kita. It helps us untuk menjadi lebih produktif, menjadi kreatif, ada sedikit pressure. Malah kalau misalnya kita terlalu santai, itu kadang-kadang nggak ada yang kelar kerjaannya. Iya. Iya kan, deadline masih lama, we don't need to worry about it. Nah, tetapi kalau perasaan overwhelmed atau distress yang kita sering panggil dengan hanya stres, kalau kita sering kali merasa overwhelmed atau stres dan itu menjadi kronis, itu bisa terjadi yang namanya burnout. Ya. Dan mungkin tahun ini banyak pernah dengar kata aku lagi burnout banget, itu sebenarnya ada kondisi medisnya burnout, di mana stres itu biologis, kita mengalami stres yang kronis every single day, sehingga orang yang merasa burnout merasa lelah secara emosi, fisik dan mental. Orang yang burnout merasa aduh pengen nyerah gitu, nggak termotivasi mau ngapain. Orang yang burnout itu rasanya aduh I just wanna give up, why am I doing any of this. Iya. Kalau kita sudah mengalami stres yang kronis ataupun stres yang besar banget sehingga kita mengalami burnout, itu saatnya kita harus hati-hati. Itu saatnya kita perlu cari bantuan. Jadi a little bit of stress, pressure, it's normal. Memang hidup ini kayaknya selama kita masih hidup bakal ada challenges yang kita hadapi. Akan stres terus ya. Iya, cuman kita harus ingat ada titik di mana kita harus minta bantuan. Ada titik yang kita harus bertindak melakukan sesuatu. Ada titik di mana stres tersebut udah nggak sehat lagi. Oke. Nah, kalau bicara tentang stres di dunia kerjaan kan sekarang kan kerja itu kan hybrid ya, online and offline gitu kan. Dulu kita sempat hampir lah semuanya kan online. Nah, sekarang ini kan di Indonesia kan pandemi angkanya sudah melandai lah. Mudah-mudahan Omikron tidak membuat ini melonjak lagi ya. Sekarang hybrid, kerjanya online dan offline, di mana di rumah tuh kan dan kantor jadi satu gitu kan, blur gitu, satu sama lain, semuanya seperti jadi satu. Nah, benar nggak sih kerja hybrid ini justru menambah beban stres bagi kaum pekerja, apalagi yang baru melakukan di masa pandemi nih? Karena kan dulu sebelum ada pandemi ada yang sudah hybrid, ada yang belum, tiba-tiba semua jadi hybrid. Nah, benar nggak sih justru cara kerja seperti ini menambah stres bagi para pekerja? Menurut saya sih iya, Mbak. Cuman bukan karena hybridnya, melainkan karena transisinya. Iya, betul. Karena saya yakin banyak dari kita yang selama ini udah hybrid, tiba-tiba harus masuk pace atau cara kerja yang sebelumnya, kita juga ada yang merasa anxious.
Karena Ya, kita harus betul. beradaptasi lagi. Bahkan orang yang tadinya hybrid, terus tiba-tiba disuruh masuk kerjaan, contohnya mereka juga bisa sama-sama stres. Jadi itu transisinya Mm-mm. memang we have to navigate this. Nah, tapi betul sekali dalam masa pandemi ini, karena banyak orang dari work from home, itu kita melihat meningkatnya burnout. Mengapa? Mhm. Ini ada quote bagus nih Mbak Isyana. Apakah kita benar-benar work from home atau karena kerja Mhm. hybrid seperti ini, apakah kita sebenarnya we live at work? Nah, betul. Ya kan? Iya, bener banget. Yes, Karena yes, dari yes, sisi yes. psikologisnya, meskipun kita macet di jalan bisa sejam atau 2 jam, itu Hah? ada boundaries yang jelas kerjaan sama rumah. Yes, Ada iya physical betul. boundaries. Di sini Iya. tetap di depan komputer. Yang beda lagi buka Excel atau kalau misalnya lagi relax yang nonton drama Korea, tapi tetap tempatnya sama. Heeh. Iya, Makanya iya, banyak iya, iya. orang, iya, makanya banyak orang itu karena mereka susah punya boundaries, it's Mhm. difficult buat disengage. Malah Mhm. kita pikir bahwa oke, dengan kita bisa kerja di rumah artinya kita seharusnya lebih santai dong. Pagi bangun Mhm. kita nggak usah macet di kerjaan. Kadang-kadang mungkin ada yang merasa mandi itu optional gitu. Dan Yes. tetapi riset menunjukkan bahwa dengan pandemi ini rata-rata Mhm. orang itu jam kerjanya malah nambah 1 jam. Bukan lebih banyak jam Mhm. santai, Mhm. tapi jam kerjanya Iya, makin panjang. Kenapa? Transisi iya. antara Mhm. kerjaan dan rumah itu makin blur. Nggak jelas. Iya, nggak jelas. Makin blur ya. Oke, Iya. oke, oke, oke. Nah, itu juga banyak banyak teman-teman yang juga cerita ke saya kalau misalkan sekarang jam kerja nambah banyak dan merasa kayak kok kayaknya lebih 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 banyak kerjaan ya daripada dulu gitu loh yang jelas-jelas di kantor dan bekerja di kantor di rumah udah nggak ngurusin apa-apa tentang kantor gitu. Sedangkan di rumah jam berapapun kadang-kadang masih ada aja WhatsApp mengenai kerjaan yang datang-datang tengah malam kayak gitu kan. Jadi nggak tahu batasannya gitu kan. Nah, faktor stres tadi kan banyak ada faktor luar seperti kita bahas tadi ya tentang beban kerja tinggi, terus harus ngurus rumah bersama dengan ngurus kantor, lingkungan, kolega dan sebagainya semacamnya gitu ya dok ya. Terus tapi jarang kita membahas faktor stres yang dipicu oleh individunya itu sendiri gitu. Benar nggak sih ada orang yang gampang stres dan ada yang orang yang emang dia cukup sanggup mengatasi stres gitu. Emang adakah tipe-tipe orang seperti itu, orang terbagi seperti itu, apa emang gimana nih dok? Yes, that's a very good question, Mbak Isyana. Oke. Nah, memang ada perbedaan dalam kapasitas kita Mhm. untuk menghandle stres. Itu Mhm. memang dari kita dibesarkan, pola asuh, Mhm. genetik bahkan itu memainkan peran. Oke, Tetapi, I want to raise something else. apa itu? Seringkali kita stres karena we have insecurities. Karena we have Mhm. things yang kita nggak sadar are affecting our lives. Contohnya nih, Mbak. Mhm. Saya Contohnya, contohnya. sejujurnya, saya sebenarnya orangnya rada insecure. Mhm. Saya waktu itu pernah lihat teman saya, dia dipromosi di kerjaan, terus perasaannya kayak nggak enak. Aku sampai bingung, kenapa ya? Why don't I feel okay? Gitu. Mhm. And samanya kalau misalnya, saya tipe orangnya, kalau saya istirahat, saya merasa agak guilty. Oh gitu. Iya, mungkin ada yang berapa yang bisa relate di sini. Rasanya Eh, guilty ya gitu, and that sort of thing. mhm. Aku mau curhat dikit nih, Mbak. Oke, oke. Saya Sesi baru curhat sadar memang. nih berapa tahun terakhir nih. Waktu saya kecil, Aha. saya merasa nggak pernah dapat acknowledgement yang cukup dari orang tua, terutama dari papa saya. Mhm. Mhm. Oleh karena itu, saya merasa bahwa, Sandy, you're worth nothing. You Mhm. have to work. Kamu harus produktif, kamu harus menghasilkan agar kamu punya nilai. Mhm. Sehingga itu yang mempengaruhi saya sekarang. Saya sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saya merasa saya Oke. harus lebih dari orang lain. Dan bahkan kalau misalnya saya Mhm. istirahat, saya merasa guilty. Dan Mhm. saya mau tanya kepada semua yang hadirin yang nonton pada hari ini, mungkin nggak ada certain insecurities atau fears dalam kehidupan kita yang kita nggak sadar ada di Mhm. sana. Yang sebenarnya in the Mhm. background bisa membuat kita
stres. Oke. Nah, Iya, kalau misalkan begitu itu ada nggak cara untuk memperbaikinya? of course, of course. Jadi Mhm, itu dalam dunia psikologi kita namakan life traps, jebakan oke. hidup yang ditemukan oleh Mhm, Dr. Jeffrey Young. Itu mhm, suatu bidang dalam psikoterapi yang dinamakan schema therapy. Basically, beliau katakan bahwa pengalaman masa kecil kita atau pengalaman mhm, traumatis itu menimbulkan a certain belief, satu kepercayaan, satu perspektif dalam hidup kita. Contohnya tadi saya sendiri, karena masa kecil saya nggak mhm, mendapatkan acknowledgement, maka hal yang saya percayakan, kepercayaan itu adalah I am worth nothing. Bahwa saya nggak punya mhm. nilai gitu. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita pada hari ini. Kita punya perasaan, kita punya pikiran, maupun kita punya tindakan. Nah, Ya. makanya untuk kita bisa mengetahui, the first step adalah kita harus sadari apa life traps yang kita miliki. Kita Mhm. lihat, coba pikirkan, kapan terakhir kali kita punya konflik dan kita reaksinya terhadap lebay gitu. Kapan, when do we Ah, overreact? Kapan kita merasa insecure? Apakah kalau misalnya kolega kita sukses, kita merasa, I don't feel good gitu. Kalau misalnya pasangan mhm, kita bahkan, itu kita, mungkin cuman ngobrol sama orang lain, sama cowok lain atau sama cewek lain, kita merasa insecure. Apakah saat mhm, kita istirahat, we feel insecure gitu? Nah, dari mhm, sana we take a step down dan kita pikir, okay, what is my belief? Apa perspektif yang saya miliki sehingga saya merasa berpikir atau bertindak seperti itu? mhm. Contohnya, Oke. I know there's a lot of women yang they're not apa, not happy with how they look. Itu yang sering Ya. saya temukan. Mhm. And mungkin itu manifestnya, as in like what it looks like adalah we compare ourselves to other people. We don't like it if our friend mungkin looks prettier than we do. Mungkin kita nggak Ya. suka belanja baju things like that karena we don't feel pretty. Mhm. Nah, we go one step all the way down. Apa yang terjadi? Apa yang kita nggak dapatkan? What was missing? Sehingga kita punya perspektif bahwa I'm not attractive. Jadi Mhm. we work down. What are we doing? What do we believe? What happened? Mhm. Itu adalah step yang kita harus lakukan. Kalau kita udah bisa identifikasi itu, kita harus bisa Mhm. mulai mengubah perspektif tersebut. Kalau misalnya, Mhm. kan ini refleks semua kan, kita mungkin scrolling Instagram, dan kita lihat orang lebih sukses, atau we see somebody prettier, dan kita Ya. langsung ada pikiran, Mhm. iya, that person's not very pretty. We go, stop, no, that's not true, gitu. Kita harus bisa Mhm. berdialog dengan diri sendiri. Itu yang Mhm. sebenarnya diajari oleh banyak terapis. Kita harus bisa mulai Oke. memiliki self-talk yang lebih sehat. How do you speak to yourself? Karena Mhm. peduli amat apa yang diomongin orang lain, yang paling penting, what are you saying to yourself? Apa yang kita percaya dan kita perkatakan kepada diri sendiri sebenarnya. Mhm. Oke, berarti harus berusaha untuk ngobrol ya, ngobrol dengan diri sendiri dengan lebih positif istilahnya begitu ya, Dok ya. Exactly, Mbak. Oke. Nah, ini tadi ada pertanyaan bagus nih menurut saya. Dok, kalau misalkan insecure-nya berkelanjutan atau kelamaan insecure itu nanti jadinya seperti apa? Apakah itu hal eh, negatifnya jadi seperti apa? Kalau misalkan insecure ini tidak bisa kita atasi dalam waktu yang berkelanjutan lah. Yep. Ada banyak dampak yang tidak baik kalau misalnya insecure tersebut itu tidak diselesaikan. Yang pertama Hmm. adalah, sadar nggak sadar, itu yang kita akan berikan kepada anak kita. Oh, oke. Pernah ngerasa gak bahwa seringkali kita mirip dengan orang tua kita, terutama dalam Oh, hal-hal yang kita kurang sukai. benar. Kadang-kadang kalau saya lagi ngomong ke anak saya merasa, oh my God, kayaknya aku seperti mamaku ya. Iya, betul, betul, betul. Karena we Ya. pass on the habits dan life traps yang kita belum Hmm. selesaikan. Mhm. The Oke. beliefs, the perspectives, we pass it on kepada anak-anak. Jadi itu yang pertama. Mhm. Yang kedua, Mhm. itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita tidak bisa memenuhi potensial yang sepenuhnya. Karena saya percaya bahwa Oke. setiap orang itu bisa sehat. Mhm. You can have healthy relationships. You can Mhm. have healthy identity. Kita bisa belajar Mhm. untuk bisa mengasihi dan mensayang dengan diri sendiri sebenarnya.
Cuman Oke, these insecurities itu menghalang kita. Sehingga if we don't oke, get rid of them, kita nggak menghilangkannya, kita nggak mendobrak insecurity ini, yang semua itu mungkin tidak akan pernah kita capai. oke. Tapi kadang-kadang itu yang sangat susah itu yang mendobraknya itu ya dok ya. Itu gimana nih cara step-stepnya? Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendobrak insecurity itu dan harus bisa membuat uh, think lebih positif, ngobrol dengan diri sendiri lebih positif, kayak misalkan ya mengangkat diri kita sendiri lah gitu kan ya. Nah kadang-kadang Yes. itu yang sulit kita dobrak nih. Ada nggak cara step-stepnya mungkin yang kira-kira bisa dilakukan dulu gitu loh? Apa dok? Yep, absolutely. Jadi ada cara, tapi tidak ada cara instan. Oke, yes yes. Seringkali kita mengalami insecurity tersebut itu karena pengalaman hidup bisa sampai berdekade-dekade, tens and tens of years gitu. Ini tidak akan kita Mhm, bisa ubahkan dalam semalam maupun seminggu. It takes time. Karena mhm, seringkali security ini itu sampai bisa mengubah otak kita, mhm, insecuritiesnya. Karena udah a long, long time. Jadi untuk mhm. kita bisa berubah, itu juga akan mengambil waktu yang cukup lama. Cukup We lama, take time. ya. Jadi the first thing is be patient with yourself. Kita Mhm, tidak akan pernah berubah dengan marah-marahin diri sendiri. Dengan kita frustrasi mhm. dengan diri sendiri. So be patient with yourself. Nah, kalau kita Oke. udah patient dengan diri sendiri, apa yang kita bisa lakukan? Pertama, write down your insecurities. Mhm. Gitu deh. Kita tidak bisa mengubah apa yang kita tidak bisa identifikasi. Mhm. Jadi pertama-tama Oke. kita harus tahu nih, what is my issue, what is my insecurity. Dan Mhm. sebenarnya kita sebagai manusia ya, Mbak, kita jago sekali self-justify, membenarkan kita tindakan maupun pikiran atau perkataan diri sendiri. Kalau kita Ya. ngata-ngatain Mhm. orang lain, gampang sekali kita membenarkannya. Oh iya orangnya emang gitu kok, that sort of thing. Tanpa sadar bahwa kita mengatain orang tersebut karena sebenarnya kita insecure dan kita jealous sama orang itu. Mhm. Mhm. Kalau kita tetap membenarkan diri, maka we will never change. Jadi we have to acknowledge, okay, I have a problem. I need help. Itu adalah Oke. step yang kedua kan. Yang ketiga, Mhm. we have to write down kita mau seperti apa. What is our vision? Mhm. What is our goal? Kalau saya tahu bahwa saya insecure, bahwa saya merasa bahwa saya perlu ada prestasi untuk saya punya ada nilai, maka saya mau menjadi orang yang nilainya from my values, from my virtues, bukan dari prestasi saya. Bahwa saya tahu Mhm. bahwa saya layak untuk menerima kasih, saya layak untuk disayang, saya layak, and I need to love myself. That is my vision, that's my Oke. goal. Nah, Oke. and this is the hardest part, step number 4. Mhm. Setiap kali Mhm. kita were acting out of our insecurities, setiap kali Mhm. ini bagi jahatnya keluar nih gitu. Kita mulai pengen Aha. katain orang, kita pengen apa compare gitu. We have to catch and stop ourselves. Mhm. We have to stop ourselves. Saya pernah Mhm. dengar ada satu quote bagus bahwa kita harus menawan setiap pikiran kita. Oke. Jadi jangan pikiran kita Ya. itu kalau misalnya kita biarkan bakal spiral liar, luas, nggak jelas gitu. We have to stop it. And kalau kita udah mulai jealous, we have to go, stop Sandy, that is not you. Dan itu adalah cara we train ourselves. Kita melatih diri sendiri, kita melatih Oke. otak kita untuk tidak lagi insecure. Dan memang, Oke. kelima, kalau perlu, ketemu psikolog, get social support. Itu adalah 5 Oke. step-nya, Mbak Isyana. Oke, 5 stepnya. Memang eh, apa namanya menyebutkan step-step ini memang terasa mudah ya. Tapi kalau misalkan kita lakukan satu step, memang butuh ya, memang butuh waktu ya. Karena memang ngobrol dengan diri kita sendiri, menjaga perasaan kita sendiri, menyentil perasaan kita sendiri, memikir pikiran itu juga sesuatu yang cukup sulit dilakukan ya. Tapi emang kalau misalkan kita mau menjadi lebih baik ya kita harus harus berusaha untuk mengatasinya ya, membuat itu, melakukan itu semua gitu kan. Oke dok, ini kita balik lagi ke soal stres ke pekerjaan nih.
Ini ada survei yang menarik nih, survei dari Forum Ekonomi Dunia. Terdapat 13.000 karyawan di 28 negara di dunia yang menderita gangguan kecemasan yang meningkat karena keamanan kerja dan perubahan rutinitas kerja mereka. Nah, bicara soal perubahan setelah WFH, kini banyak perusahaan menerapkan hybrid working. Masalah kesehatan mental apa saja yang mungkin timbul dari cara kerja hybrid working ini, Dok? Nah, kalau apakah ada perbedaan antara dulu yang stres kerja benar-benar di kantor, sekarang dengan stres yang sekarang hybrid working ini, apa yang timbul, Dok, pada saat hybrid working ini? Ya, itu Biasanya, pertanyaan yang apakah baik, Mbak ada Isyana. penelitiannya? Ya, jadi ada beberapa hal. Yang pertama, dengan kita work from home, itu gampang sekali kita merasa kesepian. Suka nggak suka, we need friends. Kita nggak bisa hidup sendirian. Saya seringkali bilang bahwa hanya ada dua macam orang di muka bumi ini. Orang yang butuh bantuan dan butuh teman, dan orang yang belum sadar bahwa mereka butuh bantuan dan butuh teman. Everybody does. Kita butuh teman curhat, kita perlu kontak sama orang. Makanya bedakan rasanya kalau misalnya kita kumpul sama orang ngopi atau sama kita Zoom virtual. Kita mau virtual background kayak, kita mau pakai apa kayak, it feels different. Dan menurut saya itu adalah salah satu perbedaan yang cukup besar dari hybrid sama kondisi kita kerja di kantor. Tapi ada satu poin menarik di mana anxiety atau kecemasan tentang security kerja, job security itu cukup meningkat, benar kan? Yang tadi Mbak Jana katakan. Nah, ya, betul. We have to remember bahwa dalam semua hal itu pasti akan masuk dalam satu dari 3 kategori. Every challenge, every problem, every person, setiap masalah, setiap orang, setiap concern yang kita akan pernah punya akan masuk dalam satu dari 3 kategori. Yang pertama adalah hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, hal-hal yang kita bisa pengaruhi, dan yang ketiga adalah hal-hal yang kita bisa kontrol sepenuhnya. Untuk kita bisa survive, kita nggak bisa terus fokus pada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. We know gitu bahwa kita nggak tahu kapan pandemi ini selesainya. Kita nggak bisa kontrol gitu. Nanti manajemen atau company-nya akan seperti apa gitu. What can we do? Okay, I'm gonna do my best. I know bahwa saya punya skill. I know that I am good. Kalau misalnya memang saya perlu cari kerja lain, then I'll do that. Mengapa? Worrying itu capek. Dengan kita worry terus, anxious terus, nggak bisa tidur, it's very tiring. Sehingga saat kita ketemu problem atau challenge, kita udah nggak ada tenaga lagi untuk melawannya. Karena kita udah capek worry about hal-hal yang di luar kendali atau kontrol kita. Seperti itu, Mbak Isyana. Oke. Wah, ini cukup berat rasanya. mengingat apa yang saya alami juga selama hybrid working ini kan sepertinya memang ya itu tadi kan ada sesuatu yang nggak bisa kontrol dan kita juga mikirin worry tetap dengan itu ya, tapi emang kalau kita terus worry kita juga makin stres ya, Dok ya, jadi emang harus bisa untuk mengatasinya juga deh. Nah, tentang ini ada pertanyaan nih tentang kerja hybrid, gimana cara agar mental set kita saat bekerja dari rumah bisa sama fokusnya dengan di kantor, bisa mengeliminasi faktor-faktor yang biasanya mengganggu nih. Biasanya kan ada anak-anak lah atau kebutuhan anak, situasi rumah yang nggak tenang kan, itu kira-kira itu kan banyak yang membuat membuat jadi sumber stres gitu kan. Kadang-kadang kita lagi meeting ada ini, aduh jadi stres gitu. Nah, ini kan banyak dialami oleh perempuan-perempuan yang bekerja nih, Dok, gitu. Gimana caranya kita agar mental set-nya saat bekerja dari rumah itu bisa sama fokusnya deh dengan di kantor, Dok? Yap, itu adalah pertanyaan yang sangat baik, Mbak. Yang pertama yang sebenarnya kita perlu ubah bukan situasi, melainkan perspektif kita, yaitu ekspektasi kita. Kalau kita punya ekspektasi bahwa kita akan seproduktif atau punya fokus yang sama sebelum pandemi, maka kita akan selalu stres.
Mhm. Karena kita sedang mengalami global pandemic yang belum pernah terjadi. We cannot Iya. expect things to be normal. Dan kalau Mhm. kita menaruh standar kita setinggi sebelumnya, maka kita akan selalu kecewa dengan diri sendiri dan kita akan selalu stress. We have to learn bahwa oke, ini kondisi Mhm. seperti ini, saya harus berdamai bahwa it's not gonna be perfect. Nggak akan sempurna. Mhm. Tetapi Mhm. ada beberapa hal praktis yang kita bisa lakukan. Nah, kalau bisa, tempat kerja sama tempat istirahat itu dibedakan kalau bisa. Yes. Jadi contohnya, ada satu meja yang kita pakai untuk kerja gitu, khusus kita kerja di sana. Mhm. Nah, kalau kita udah waktunya istirahat, kita jangan duduk di sana lagi. Kita Ya, jangan, betul. meskipun kita mau relax, kita mau main apa, kita jangan duduk sana lagi, kita duduk tempat lain. Itu dalam Mhm. bahasa psikologi adalah ya basically context. Kita namakan context. Kalau kita Ya. dalam satu konteks, mindset kita udah siap kerja, kita dalam konteks lain, kita udah siap istirahat. Mhm. Makanya perlu ada Ya, perbedaan betul. fisik untuk kita ada perbedaan Mhm. mental. Jadi itu yang Mhm. pertama. Kedua, kalau misalnya soal anak-anak and that sort of thing, there is no secret technique. There is no secret psychological way sehingga kita nggak akan bisa apa gitu untuk bisa menghindari all those things. We just have to make Mhm. peace with it. Kita harus belajar untuk fleksibel. Kita harus belajar bahwa oke, mungkin keadaan saya, produktivitas saya selama pandemi ini akan terpengaruh. But I'm gonna do my best. Iya. I'm gonna be Yes. gentle. Nah, Iya, terkadang ya, jadi sedikit curhat tidak boleh ya. boleh, boleh. Terkadang gitu kan. Di rumah kita sudah berusaha semaksimal mungkin seperti yang tadi dokter bilang, ada satu spot kerja yang memang harus disiapkan untuk kerja. Yes, aku melakukan itu. Saya punya meja sendiri yang emang khusus untuk kerja. Kalau sudah tidak kerja, saya tidak di situ gitu kan. Itu sudah aku lakukan. Tapi soal misalkan rengekan anak atau misalkan ada ya ada suara-suara lain lah yang di rumah itu kan kadang-kadang suka mengganggu ya. Kita tahu memang itu akan berpengaruh dengan situasi kerja kita, terutama saat misalkan virtual meeting gitu kan, virtual meeting. Oke, kita uh, kita berusaha sebisa mungkin, tapi ya itu kan nggak bisa dihindari ya dok. Terkadang kita sudah merasa oke, okay, saya berusaha semampu mungkin. Tapi terkadang ada yang di sebelah sana menyentil gitu kan, gitu. Kalau misalkan lagi meeting, tolong begini, tolong begitu. Nah itu tuh justru membuat saya semakin stres gitu. Nah ini gimana ya dok mengatasinya dok? Yep, absolutely. That's a very good point sih. Nah, pertama-tama bagi semua pemirsa di sini, saya harap kita jangan jadi orang yang seperti itu. We have to be kind Oke. to ourselves and we have to be kind Mhm. to others. Mhm. Kita jangan jadi orang yang kita udah tahu pandemi gini and then kayak kita nggak ada empati gitu. Saya harap bagi kita yang nonton Mhm. pada hari ini, we have empathy kepada satu sama lain. Nah, kalau dalam Mhm. situasi itu ingat ada hal yang kita nggak bisa kontrol, ada hal yang kita bisa Yes. pengaruh, ada hal yang kita bisa kontrol. Apakah kita bisa Mhm. mengontrol apakah orang itu menyentil atau perilaku orang tersebut? Nggak bisa. Kita nggak bisa change orang lain kan. Iya. Apakah kita bisa pada saat itu mengontrol apakah anak-anak atau ada orang di rumah seperti apa? Mungkin we can communicate with them. Tapi especially kalau anak-anaknya masih Mhm. kecil, itu susah sekali Iya. kan. Nah, Betul, heeh, jadi itu betul. hal yang di luar Apalagi kan kontrol sudut kita. rumah kita kadang-kadang kan nggak, ya nggak semua orang mempunyai privilege untuk punya rumah yang ada sudut khusus buat kerja gitu. Kadang-kadang itu yang membuat, waduh gitu, eh, seperti apa ya, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat semuanya ini ya gitu. Tapi kadang-kadang kan nggak bisa semuanya kita lakukan. Nah itu tuh yang seperti itulah yang menjadi menjadi jadi kayak merasa kita jadi aku disentil, aku jadi merasa lebih stres lagi gitu, harus memenuhi keinginan itu gitu kan ya. Oke, Exactly. oke. Exactly. Nah, Ah, kan kita nggak bisa mengubah empati orang lain itu. mhm, Dan kalau misalnya anaknya udah gila atau isi rumah tangganya orang dewasa, mungkin kita bisa komunikasi. Tapi kalau anaknya masih mhm, kecil, kita harus mengakui bahwa itu kadang-kadang di luar kontrol kita juga. mhm. Jadi pada situasi Oke, itu, oke. apa yang kita bisa lakukan? We have Mhm, to learn to make peace.
Mhm. Kita harus belajar berdamai bahwa inilah kondisi kita. Kalau Mhm. misalnya orang nggak suka, we can't change them. Anak-anak Mhm. ini kita nggak bisa, kita juga nggak bisa kedapin suara ruangan juga, kita nggak bisa kontrol. Iya. Jadi karena kita Oke. yang stres, what do we have to do? Kita yang harus belajar berdamai. We go, you know what? Sorry, and we move on. Karena ingat, Oke. nggak semua orang akan mengerti situasi kita. It's our Mhm. choice. Apakah kita akan, nih, this is an interesting thing ya Mbak Isyana. Kita nggak bisa kendalikan atau kontrol apa yang orang lain katakan. Mhm. Tapi apakah kita terdampak, kita terefek dengan itu adalah pilihan kita. Mhm. Pilihan kita sendiri ya, iya Pilihan betul. kita sendiri. Jadi kita yang tahu kondisi Ah. kita yang tahu situasi seperti Mhm. apa, kita harus belajar, oke, sorry. Tapi we're not emotionally affected. Karena kita tahu kebenarannya Mhm. seperti apa. Oke, jadi kayak istilah gampangnya eh, sedikit bodoh amat itu perlu juga ya dok ya. Exactly, exactly. Karena we cannot change the situation, ya kan? Iya 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 ya. Daripada stres ya. Oke, ini dok, ini sebenarnya pertanyaan dari Femina masih masih cukup banyak, tapi ini sudah banyak pertanyaan dari pemirsa yang masuk nih. Gimana kalau kita masuk ke sesi pertanyaan para apa eh, dari para pemirsa ya nih. Dari Mary Nasution, gimana cara menjaga kesehatan mental dengan tim kerja yang tidak disiplin, dok? Ini gimana nih? Yep, that's a very good question. Nah, ingat, kita pakai itu yang tadi, apa yang kita nggak bisa kontrol, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita Mhm. bisa influence, apa yang kita bisa kontrol gitu. Apakah kita bisa tiba-tiba mengubah mereka? Kamu jadi disiplin? Enggak kan? Kita nggak bisa mengubah orang Mhm. lain. Toh kita coba ganti Iya pasangan betul. aja nggak bisa, apalagi tim kerja kan. Nah, tapi apa yang kita bisa lakukan? Oke. Apakah kita bisa berkomunikasi dengan lebih jelas lagi? Apakah kita bisa bicara Mhm. dengan manajer untuk supaya kita ada set boundaries dengan tim? Apakah kita bisa coba cari bantuan kepada orang lain? Oke, kamu yang kita cari advice kepada orang-orang yang pernah mengalami situasi seperti itu. Itu yang Mhm. kita bisa lakukan. Questionnya selalu kembali ke itu, what can you do? Karena seringkali kita stres pikirkan hal-hal, fokus pada hal yang kita bisa kendalikan. Saya nggak bisa mengubah tim Oke. saya. So, let's learn how do I have conversation dengan manager atau superior saya. Contohnya, seperti itu. Mhm. Oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok dari Marcel Marcel Leglori, susah sekali bacanya. Oke, pertanyaannya ada banyak, tapi saya akan pilih satu aja. Bagaimana kita tahu bahwa kesehatan mental kita sudah pada tahap perlu pertolongan? Apa saja parameternya? Yap. Nah, sebenarnya ada parameter dalam dunia klinis. Mm-mm. Tetapi menurut saya, itu kurang relevan sepenuhnya untuk orang di Indonesia. Karena guideline Oh clinical gitu. ini itu tadi develop di Indonesia. Hmm. Bagi saya seperti ini. Oke. Kalau kita udah merasa there's something wrong, kalau kita udah Mhm. merasa bahwa oke, kita nggak pengen ketemu orang lain, bahwa kita susah tidur, bahwa keseharian kita sudah terdampak, nggak ada salahnya Mhm. pertama kita curhat sama teman. Mhm. Jangan kita Seperti yang langsung tadi ke dokter. profesional. Iya, Aha. jangan kita langsung ke profesional, tapi nggak ada salahnya kita curhat sama teman dulu. Karena Mhm. seringkali kalau kita curhat sama teman, bisa tiba-tiba kita dapat solusinya sendiri. Pernah kan kita Mhm. cerita sama Mhm. orang, tiba-tiba, oh iya, Ya. seharusnya kayak gini ya. Kedua, dengan Mhm. kita cerita dengan teman, mereka yang seringkali bisa bilang, kayaknya Santi, kayaknya kamu perlu ketemu psikolog deh. Kayaknya kamu perlu ketemu Mhm. profesional deh. Mhm. And so, kita yang tahu sendiri, oke, apakah kehidupan kita udah lumayan terdampak? Can I be better? Can I be healthier gitu? Mhm. Nah, kalau misalnya saya punya motor gitu, apakah saya tunggu udah keluar asap baru saya bawa ke bengkel? Enggak Mhm. kan? Enggak. Of Heeh. course, saya udah ngeliat, oke, something's a little bit wrong gitu, saya cari bantuan. Nggak ada salahnya kita ketemu terapis. Kalau kita Aha. setiap tahun bisa general check up, masih bagus gitu kalau misalnya kita setiap tahun general check up kan. Aha. Tapi kalau kita bisa ke Aha. dokter buat general check up, there's nothing wrong buat kita curhat kepada mentor ataupun terapis. Mhm. Dan kita sendiri yang paling tahu Oke. kapan kita paling stres. Ada contohnya, salah satu guideline adalah orang bisa, Mhm. nih salah satu contoh guideline clinical adalah
orang bisa melihat perubahan dalam kehidupan kita. Cuman kita sebagai orang Indonesia pinter banget pakai topeng. Iya, benar. Kita sebagai orang Indonesia jago banget hiding our stress and our fears. Jadi guideline tersebut nggak bisa buat kita telan dan kita pakai di Indonesia. Kita yang paling tahu sendiri. Iya, kapan kita perlu, when we need help. Oke. Ya, itu tadi penjelasan dokter ya. Jadi kita harus emang, kita tahu sendiri ya biasanya ya. Atau orang lain yang justru mengasih tahu tadi ya, seperti dokter bilang kita curhat ke orang lain, ternyata orang lain merasa, oh kayaknya kamu perlu pertolongan ya. Mungkin itu tanda-tandanya kali juga ya dok ya. Iya, Oke. terutama kalau kita Nih, udah... ada pertanyaan ini nih, yang ingin saya tanyakan juga nih ke dokter. Dari Hel Shirley Jinji. Nah, susah betul ini pada bacanya ya. Oke, bagaimana cara yang bijak untuk menyampaikan ke atasan kita jika pekerjaan kita saat ini udah dalam tahap overwhelmed dan sudah sangat berpengaruh ke mental health, membuat kesehatan kita, mental kita menurun. Bagaimana meyakinkan hal tersebut ke atasan tanpa terkesan menjadi karyawan yang manja atau tidak tough? Gimana tuh dok? Iya, itu pertanyaan yang sangat baik. Sulit rasanya ya. Iya. Nah, kita harus mengingat bahwa kita tidak bisa kontrol reaksi atasan kita. Kita hanya bisa berkomunikasi sebaik-baiknya. Bisa aja kita katakan semua hal yang udah yang paling bagus gitu, udah yang paling baik, udah yang paling benar, tapi tetap aja reaksinya nggak baik. Itu di luar kendali kita. Jadi, our job, bagian kita bukan agar atasan kita bereaksi baik, karena itu di luar kendali kita. Melainkan kita harus bagaimana kita bisa mengkomunikasinya dengan bijak, dengan baik. Nah, ada satu buku bagus banget, saya lupa yang tulis apa, tapi namanya Never Split the Difference. Judul bukunya Never Split the Difference. Dan orang tersebut mengajar bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan baik. Bagaimana kita bisa negosiasi, terutama dengan bos kita, dengan baik. Kalau nggak salah, orangnya itu mantan negotiatornya CIA untuk teroris. Oh, dan diajarkan teknik-teknik yang baik untuk bagaimana kita bisa negotiate. Nah, untuk kita bisa negosiasi yang baik, terutama kita menyampaikan bahwa load kita terlalu banyak, kita nggak bisa hanya berdasarkan perasaan. Kita harus menunjukkan ini faktanya, ini datanya. Jadi misalnya aku kerja di Femina gitu, dan saya mau ngomong ke Mbak Isyana, saya bilang, Mbak, thank you for trusting me with a lot. Terima kasih udah percayakan saya banyak gitu. I'm really happy to work here dan saya suka sekali kerjanya. Cuman pada saat ini yang saya rasakan is that, aku harus bilang bahwa my goal is to do the best I can do. My goal is bahwa semua kerjaan saya itu bisa selesaikan dengan baik, dengan excellent. Tapi pada saat ini, saya merasa overwhelmed sehingga my work suffers. Gitu. Jadi kita harus jelas sekali dengan kita katakan, okay, this is my goal. This is what I want to achieve. Saya bukannya malas, tapi I want to do the very best I can. Tapi ini, dan saya bisa kasih tahu, okay, ini proyeknya ini. Seperti itu. Beda sekali dengan kalau misalnya aku bilang, Mbak Isyana, aku capek nih. Ya, so it's very different. Kita harus ingat bukan hanya dengan perasaan, tapi dengan fakta. This is my goal. Ini mengapa saya komunikasikan. Dan ingat, kita susah sekali untuk komunikasi kalau kita belum, if we haven't earned their trust yet di kerjaan. Kalau kita belum menunjukkan bahwa kita karakternya baik, kalau kita masuk dan kita belum earn their trust dan kita banyak minta-minta, seringkali itu nggak bakal dianggap. Contohnya di kerjaan saya, sebelum saya minta ada modifikasi di kerjaan, I show bahwa saya kerjaannya bagus, I can work, I'm dedicated, and I work hard. Jadi I earn the trust dari bos dan manajer saya. Itu yang harus dilakukan dahulu. We earn their trust first sebelum kita komunikasi seperti ini. Iya. Oke. Nah, ini banyak banget pertanyaan yang masuk, dok. Saya jadi bingung nih mau nanyain yang mana. Oke, dok, ini ada pertanyaan sebenarnya pertanyaannya simple sih, tapi ini emang terjadi sehari-hari. Dari Ucu Jonathan.
normal nggak dok membuat batasan dengan mematikan lasin dan read atau centang biru di WhatsApp agar nggak keteror kerjaan? Nah ini dia nih, yang tadi saya bilang, kadang-kadang jam 12 masih juga di teror kerjaan, udah lewat jam kerja gitu. Nah apakah normal itu membuat batasan dengan mematikan lasin dan read WhatsApp agar kita juga nggak apa ya rasanya kan stres juga ya dicariin terus-terusan 24 jam kerjaan terus meneror gitu. Ini gimana dok mau soal ini? Yap, absolutely. Pertama-tama kita harus bicara dengan manajer kita. Apa Hmm, ekspektasi mereka? Ini nggak terjadi hmm, di semua situasi, tapi mungkin hmm, aja mereka yang kerja sampai jam malam gitu, tapi bisa aja kita yang harus merasa cepat balas karena kita yang takut terkadang. Jadi kita cek dulu apa ekspektasi dari manajer kita. Jangan kita pikir, oh I have to reply secepatnya gitu setiap kali dia message. Nggak selalu kondisinya seperti itu. Contohnya di dunia hmm, akademik itu orang bisa tetap kerja jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 pagi. Tetapi hmm. ada beberapa yang bilang bahwa oke, saya mungkin kirim email jam segini, tapi saya nggak expect kamu bales sampai jam kerja. Jadi kita cek dulu Hmm. dengan manajer. Nah, kalau memang kerjanya seperti itu, well, it's outside of our control, karena itu kerjaan yang kita pilih untuk seperti Hmm. itu. Ya, 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 ya. Tapi, saya pribadi, saya nggak pakai centang biru loh, Mbak. Hmm. Saya Oke. seringkali, kalau memang, I get a lot of Instagram messages. Dan kalau memang saya nggak bisa Hmm. balas semuanya satu persatu, I don't feel guilty, karena I know I'm doing my best. Saya tahu bahwa saya Oke. melakukan terbaik, dan ini adalah batasan saya. Dan ini karena saya yang paling tahu kebutuhan saya itu apa. Maka saya berhak untuk Aha. set batasan. Oke. Yes. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya dok untuk apa tidak mengaktifkan centang biru untuk emang untuk membuat batasan gitu. Bukan berarti kita tidak mau apa tidak bekerja se sebaik-baiknya kan. Tapi memang kita memang membuat batasan itu ya dok ya. Exactly, exactly. Oke. Nah, Dok, ini sebenarnya masih banyak banyak banget pertanyaannya sampai saya bingung milihnya yang mana. Tapi nih ada yang ingin saya tanyakan nih. Eh, tentang cuti atau jeda. Seberapa penting kita ngambil cuti dan kapan cuti itu sebaiknya diambil? Saat sudah burnout atau lebih penting yang lebih penting adalah rutinitas daripada jeda cuti itu sendiri. Untuk cuti setiap orang itu berbeda-beda. Tapi cuti Hmm. harus diambil. Harus Nah, diambil. masalahnya dok, kadang-kadang di akhir tahun tuh saya langsung bingung nggak, kenapa sisa cuti saya masih banyak nih jadi angus. Berarti harusnya diambil ya dok ya. Harusnya diambil. Karena manusia nggak Mhm, didesain untuk kita kerja terus-terusan tanpa cuti atau break. Itu nanti mhm, mungkin kita pikir saat ini kan di Indonesia budayanya oh hebat banget nggak pernah cuti, hebat banget gitu, selalu 24 hours itu mhm, on, hebat banget nggak pernah stop kerja. Orang kayak gitu cepet-cepet burn out. Makanya di banyak perusahaan mhm, yang saya bantu turnovernya tinggi mhm. sekali karena orang-orang pada Oh oke, burn out. Nah, burn out. Oke. tapi yang perlu diingat, cuti tidak sama dengan istirahat. Mhm, Pernah nggak? Jadi bagi saya, satu tempat yang saya paling suka adalah di pantai di Bali. mhm, My favorite place adalah lagi lihat sunset sambil di Bali, sambil tiduran, sambil minum kelapa muda. My favorite place. Tapi bisa nggak? mhm, Aku lagi tiduran di pasir, sambil minum kelapa muda, sambil lihat sunset, tapi pikiran saya tetap di kerjaan. mhm. Bisa Ya banget. betul, Dan saya yakin banyak orang di sini ambil cuti, tapi pikirannya masih di kerjaan. kerjaan. Mhm, Itu tidak cuti sebenarnya. Karena kita tetap stres. mhm. Kita harus bisa Yes. bicara dengan tim kita, dengan manajer kita, gimana caranya kalau kita cuti, benar-benar kita ambil cuti. Kalau misalnya memang harus diganggu, oke, okay, give me a few days. Berikan saya berapa hari yang benar-benar nggak diganggu-gugat sama sekali. Kenapa? Mhm. Ini bukan cuman hal yang baik, we need to survive. Oke. Iya, kita harus Yes, yes, ambil yes, yes. waktu di mana full bisa istirahat. Jadi ingat, kita ambil cuti tidak sama
dengan kita ambil istirahat. Kapan kita ambilnya? Apakah tunggu burnout? Jangan tunggu burnout. Karena orang yang burnout itu nggak bisa enjoy cuti seringkali. Aha, Jadi kita harus betul. ambil yang lebih regular. Jangan tunggu kita capek banget baru kita cuti. Ambil yang cukup regular cutinya. Oke. Relax, have fun, you Jadi, deserve it. Yeah. oke, sahabat Femina, berarti cuti itu harus diambil ya. Jangan disisakan di akhir tahun dan regularly harus dipakai ya. Itu katanya dokter Sandy tadi ya. Jangan lupa untuk cuti karena kita deserve it. Betul kan, Betul kan, Dok? Iya, just one final thing sih, Mbak. And I realize dari tadi kita Apa? omongin tentang self-care, tentang boundaries sama cuti and that sort of thing. Ingat pemirsa, you can set boundaries, you can Mhm, rest, you can love mhm, yourself, you mhm, can seek help, and you can also be successful at the same time. Nggak berarti mhm, kita jadi lebih lemah atau kita nggak seproduktif atau kita nggak sepintar atau sejago orang lain. That's not true. We can be vulnerable, mhm, rentan, cari bantuan, kita cuti, and that sort of thing. And still be successful at the same time. Buktinya saya, mhm. pada saat ini, by the grace of God, gitu, aku bisa advisory di beberapa pemerintahan, perusahaan, maupun sampai ke WHO. And Mhm, I need therapy. mhm, Saya sendiri butuh terapi, saya mhm. butuh bantuan gitu. Jadi you can seek help and rest sambil quote unquote reach your goal at the same time. Aha, Iya, seperti oke. itu. Oke, sangat bagus sekali dok. Nah, dokter, ini pertanyaan terakhir karena ternyata kita waktunya tinggal 3 menit lagi. Boleh lebih sedikit ya, Bu Of Produser ya? course. Oke. Nah, dok, apa yang bisa dilakukan oleh pimpinan dan perusahaan untuk menjaga kesehatan mental karyawan, termasuk tips-tips untuk menyediakan ruang pelepasan stres tim atau seperti apa gitu untuk para woman leader yang menyimak obrolan ini nih, obrolan kita malam ini, apa yang perlu diperhatikan dari karyawan agar nggak jadi toxic leader juga nih. Jadi tips dokter untuk para pimpinan di perusahaan Yep, of supaya course. timnya lebih sehat. Yang pertama, jangan selalu ambil contoh dari perusahaan besar lain. Karena some of the Hmm. top corporations, saya melihat mereka punya mental health initiative, dan saya pikir this isn't gonna help. Ini Mhm. karena membantunya sama sekali. Jadi kalau kita benar-benar mau membantu, kita pertama-tama jangan selalu lihat ke apa yang dilakukan perusahaan lain. Karena ingat, dari luar semuanya Mhm. kelihatannya cantik. Dari luar, oh kita punya Iya. inisiatif ini. Jangan selalu didengerin. Mhm. Number two, Mhm. itu cari mental health consultant. Contohnya, saya dan Eva Oke. tahun ini, kita bukan mental health consultant karena demand-nya besar sekali di Indonesia. Kita di approach Mhm. perusahaan besar, we go, please help us. I'm like, okay, let me help you, Tom. Nah, apa beberapa hal yang bisa dilakukan? Sebagai leader, kita harus berikan fleksibilitas. Anak zaman Mhm. sekarang yang dibutuhkan adalah fleksibilitas. Kita bilang, oke, ini adalah Oke. deadline-nya, aku udah hire kamu, aku udah percaya kamu, aku nggak usah micromanage, Mhm. fulfill it. Aku di sini kok kamu butuh bantuan atau Oke. support, here, fulfill it by this time. Oke. Dia mau kerjanya, Yes. ritmenya apa, kita jangan selalu cekin, kita set milestone aja. Kedua, Mhm. kita harus set ekspektasi yang sehat. Kalau mereka baru masuk, Mhm. kita jangan expect mereka sejago kita dong, yang udah mungkin bertahun-tahun, Mhm. udah cukup lama dalam bidang yang sama. Mhm. Karena they will have to Oke. learn, mereka ada proses, mereka juga akan bertumbuh juga kan. Ketiga, Oke. Yes, 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 yes. nah ini nih, this is the big one. Ketiga, you have to show them that you care. Mhm. Karena kalau misalnya kita komunikasi dengan mereka, nih, workplace zaman sekarang sama zaman dulu beda banget. Mhm. Betul. Kita saat ini, we have to show them, hey, you know, I care for you. Dan memang itu yang seharusnya kita lakukan. I care for your growth. Karena kalau kita menjaga dan kita take care of mereka, mereka akan take care dengan kerjaannya. Mhm. So we say, I'm here to help. You wanna talk? Aku mau dengar gitu. Dan kita Mhm. harus open to feedback. Kita harus Ya. open, kita jangan pernah merasa kita yang paling tahu. Karena especially kita di Mhm. Indonesia kan budayanya sungkanisme kan. Apa yang sering kali Iya. yang bawaan lakukan adalah mereka bakal ngerasa this is a horrible idea, mereka nggak bakal ngikutin, cuman kok di depan iya gitu. Iya.
If we want to lead a Betul. team well, kita harus siap Heeh. menerima feedback. Dan kita Mhm. jangan defensif, kita bilang oke, thank you. Karena kita harus mengingat, kenapa? Banyak leader nggak mau menerima feedback karena sadar nggak sadar mereka merasa dengan mereka menerima feedback itu menurunkan derajat mereka sebagai pemimpin secara tidak sadar. Oke. Tapi Mhm. if we want to be good leaders, we go okay, talk to me. Aku tahu aku nggak sempurna sebagai leader. I want to work together with you. Mhm. How do I help you best? Ada banyak sekali yang bisa Mhm. dilakukan. Saya anjurkan baca ada satu white paper oleh Black Dog Institute, Mhm. institusi di mana saya bekerja di Mhm. Australia. Mereka baru rilis dengan Mhm. gratis a white paper tentang workplace mental health. Jadi search aja Black Oke. Dog Institute workplace mental Mhm. health. Dan itu mereka tulis panjang Mhm. lebar what we can do di company-company. Oke, ini ada pertanyaan, ada tanggapan lucu nih dari Ucu Jonathan. Andai bosku sedang menonton ini, Mas Ucu, ini rekamannya selalu ada, nanti akan ada di timeline-nya Femina. Suruh bosnya lihat ya. Dok, saya udah di awe-awe nih sama produser di sana, katanya waktunya sudah selesai. Oke, sebelum kita menutup obrolan kita, sebenarnya masih pengen curhat nih dan pengen konsultasi lagi sama dokter nih. Banyak pertanyaan yang mohon maaf nggak bisa saya bacakan untuk saya tanyakan ke dokter. Nah, tapi sebelum saya mengakhiri obrolan, aku ingin meminta pernyataan terakhir nih, pernyataan terakhir dari dok mengenai singkat mengenai manajemen stres di dunia kerja nih. Singkat aja dok, apa yang harus diinikan? Oke, buat perkataan terakhir saya ingin katakan bahwa your value doesn't come from your work. Nilai kita itu bukan dari pekerjaan. Learn to love yourself. There is so much more than just our work. Itu aja Mbak. Oke, sangat dalam sekali ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Sanderson Awadi, mental health expert sekaligus founder. Ini bacanya gimana sih? EHFA atau bagaimana dok yang benar? Iya, kita biasa dipanggil Eva, Emotional Health for All, Eva. Eva aja ya. Oke, perbincangannya sangat insightful banget dan sebelum kita untuk sedikit-sedikit menambah ilmu dan menambah masukan sebelum kita tidur malam ini. Oke, terima kasih Dokter Sandy. So di sana sudah malam ya, selamat beristirahat dok. Thank you Mbak Isyana. Thank you so sudah much. Ngobrol-ngobrol dengan kita. Oke, oh ya, nah ada 2 buku ya dari dokter yang akan dibagikan ke para pemirsa ya dok ya. That's right. Yeah. Oke, nanti siapa yang mendapatkannya akan kita umumkan di Instagram Story Femina atau nanti cek terus Femina untuk pengumumannya. Oke dok, terima kasih dok. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak dok. Have a good night. Thank you Mbak Isyana. Thank you for coming everyone. Oke. Ya, bye-bye. Oke, sahabat Femina, terima kasih yang sudah bergabung malam ini. Perbincangan kita malam ini sangat insightful dan bisa menambah wawasan kita supaya kita lebih sehat di dunia kerja lagi. Oke, sampai bertemu dengan Instagram Femina dengan topik lainnya seputar dunia kerja, atau jika punya usulan topik, silahkan hubungi Femina, boleh di chat, boleh di DM, silahkan menulis kolom komen bila perlu. Oke. Sahabat Femina, pandemi belum berakhir, apalagi sekarang sudah ada Omikron, jadi tetap taat prokes, tidak bepergian dulu keluar negeri, kalau nggak penting-penting banget, oke, hidup sehat, lakukan segala sesuatu untuk pencegahan, jangan lupa sekarang vaksin booster sudah mulai, tunggu gilirannya tiba. Oke, saya Isyana Atinimas, undur diri, selamat beristirahat, sampai jumpa, bye-bye.